kita semua. Amin. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah daripada
23 Juni pukul 7 malam melewati Zoom yang ada di bawah ini. See you and God bless you. Halo anak-anak semua, berjumpa kembali sore hari ini di acara Bible Study for Kids. Yuk sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Semua matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Yuk. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Jika pada sore hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan telinga, hati, dan pikiran kami untuk fokus terhadap firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan melakukan kehendak Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, semuanya berkata, amin. Oke, anak-anak senang sekali ya sore hari ini berjumpa kembali. Tante senang sekali anak-anak mau belajar, menambah untuk waktunya belajar firman Tuhan. Good, ya? Oke, nah sore hari ini kita mau belajar apa ya? Anak-anak tentunya bisa lihat di belakang ini, judulnya hari ini ya. Kita akan lihat judulnya bersama-sama ya. Judulnya untuk sore hari ini kita akan belajar, judulnya adalah Temple of Holy Ghost. Ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Oh, bahasa Indonesianya adalah Bait Roh Kudus. Ya, di sini ada yang bilang, loh, Tante Gus itu apa? Di sini adalah, kalau biasanya kalian lihat di Alkitab pada tulisannya Holy Spirit, tapi juga ada yang menulis Holy Ghost ya. Temple of Holy Ghost. Bait Roh Kudus. Yuk, kita akan bersama-sama sekarang melihat ayatnya. Ayatnya ada di mana, Nana? Ayatnya ada di sini. Tante ambil ada ayatnya, 2 ayat. Ya, yang kita pelajari sore hari ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dilanjutkan dengan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Bunyinya apa? Bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, anak-anak, kalau dari 2 ayat ini yang kita pelajari sore hari ini, berarti dapat kita simpulkan ayat ini menjadi 3 poin, ya. Poinnya apa saja? Yang pertama adalah tubuhku adalah bait Allah. Sekarang semua ikut yuk bersama-sama. Kalian serukan bersama-sama, tepuk dirinya ya. Sebelah tangan kanannya taruh di dada dan bilang. Kita baca yang pertama. Apa? Tubuhku adalah bait Allah. Gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tubuhku adalah bait Allah. Iya. Kemudian yang kedua, tubuhku adalah tempat Roh Kudus tinggal. Kita bersama-sama ya, tepuk lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Tubuhku adalah tempat Roh Kudus tinggal. Ya. Terus yang ketiga adalah tubuhku bukannya milikku sendiri.
Mulai ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tubuhku bukannya milikku sendiri. Oke, semua tepuk tangan. Hebat semuanya. Kita bisa katakan dalam diri kita. Bilang begini, tubuhku, kamu ini adalah bait Allah. Terus yang satu, yang kedua apa tadi? Tubuhku, kamu adalah tempat Roh Kudus tinggal. Terus apalagi tadi yang ketiga? Tubuhku bukannya milikku sendiri. Ya, jadi 3 ini. Kalau dari 2 ayat tadi, berarti ada 3 yang kita pelajari sore hari ini. Nah, sekarang semua siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap kita akan mulai dari poin yang pertama. Tadi anak-anak sudah bilang, sudah mengatakan bersama-sama, kita sudah berseru, bilang yang pertama, tubuhku adalah bait Allah. Ya, ini yang pertama. Sekarang, Tante mau tanya, siapa di sini tahu bait Allah? Apa bait Allah? Betul sekali. Ada yang bilang gereja. Ada lagi bilang apa? Bait suci. Betul. Anda bisa lihat di situ gambarnya. Bait Allah itu kalau zaman dulu, kalian lihat, zaman dulu bait Allah bentuknya seperti itu. Yang di sebelah sana, yang ujung ya, bait Allah itu bentuknya seperti itu. Tiang-tiang begitu ya, besar sekali. Terus kalau sekarang, bentuk gereja seperti ini, mungkin gerejamu sama ya, Nana, seperti ini ya. Atau dia bilang, Tante, sekolah mingguku itu rumah. Iya, nggak apa-apa. Sekarang itu banyak tempat ibadah. Kalau misalnya anak-anak bisa di sekolah minggu terdekat, atau kalau kalian pergi ke gereja. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Ada gambarnya tentang bait Allah. Nah, sebenarnya anak-anak, meskipun bentuknya itu berbeda atau mungkin hampir mirip, tapi yang pasti bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa. Tempat untuk apa lagi? Iya, beribadah. Apalagi? Betul, untuk memuji Tuhan. Ada yang bilang apa lagi? Ada yang bilang untuk bertemu Tuhan. Iya, betul. Jadi, bait Allah ini adalah suatu tempat untuk berdoa dan beribadah. Ya, kalau anak-anak berdoa, beribadah, biasanya ke sekolah minggu ya. Itu juga di suatu gereja kan. Atau kalau misalnya bersama-sama, ada macam-macam, gerejanya bisa besar, bisa kecil. Tapi itu disebut bait Allah. Nah, sekarang Tante akan ambil satu cerita buat kalian. Anak-anak pasti sudah tahu ini ceritanya nih ya. Tapi nggak apa-apa, yang sudah tahu tetap dengarkan ya. Yang belum tahu, anak-anak mendengarkan juga lebih baik. Dan diingat ya cerita ini ya. Cerita tentang Tuhan Yesus ketika berada di bait Allah. Nah, ini ayatnya ada di Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 13. Yang satunya lagi di Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Nah, ini anak-anak kalian bisa lihat gambarnya ya di sini. Pada waktu itu Tuhan Yesus setelah dia berjalan menuju ke Yerusalem, nah, dia berada di bait Allah, anak-anak. Dia datang ke bait Allah. Untuk apa? Ayo, tadi? Iya, untuk berdoa tentunya ya. Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Dia masuk ke bait Allah. Tetapi kalian lihat di situ. Tuhan Yesus terkejut. Loh, apa yang dia lihat? Apa yang Yesus lihat? Ternyata Yesus melihat di dalam bait Allah. Apa yang terjadi? Banyak pedagang, anak-anak. Pedagang itu apa sih, Tante? Pedagang itu jual beli. Jadi ada yang beli, ada yang jual. Di situ ada yang jual ternak, ada yang jual ternaknya macam-macam ya. Ada yang jual sapi, domba,
burung merpati. Waduh, jadi seperti pasar anak-anak. Ada jual beli di situ. Dan ada lagi apa? Ada lagi penukar uang. Kalau anak-anak pernah lihat ada orang yang sukanya menukar uang, nah itu seperti di bank ya. Jadi bayangkan anak-anak, Bait Allah tadi tempatnya harusnya untuk apa? Berdoa. Tapi waktu Yesus datang, dia kaget, terkejut. Ternyata seperti pasar, ramai sekali. Ada yang tawar-menawar, ada yang mau beli, ada yang mau tukar uang. Ramai sekali. Kira-kira kalau seperti pasar, ada enggak pasar yang sepi? Nggak ada ya. Pasar pasti ribut. Ada enggak pasar yang kalau misalnya itu jual ternak, kira-kira bersih enggak? Bisa jadi kotor anak-anak ya. Bisa jadi kotor sekitarnya, bau lagi ya. Kalau banyak peliharaan, banyak binatang ternak yang dijual belikan, bisa jadi bau bait Allahnya ini. Nah, coba lihat itu. Waktu Yesus lihat, Yesus bagaimana wajahnya? Wajahnya Tuhan Yesus marah anak-anak. Dia lihat, loh ini bait Allah kan untuk berdoa, untuk beribadah. Ini lihat, kok ada yang jual beli domba, kambing, embek, apalagi merpati dan macam-macam ayam. Akhirnya Tuhan Yesus mengambil tali, dia buat jadi cambuk anak-anak. Tahu cambuk enggak? Cambuk itu seperti untuk memecut sesuatu gitu ya. Anak-anak cambuk panjang. Diambil tali dan dibuat jadi cambuk. Yesus marah anak-anak. Marah. Waktu marah apa? Nah, waktu marah diobrak-abrik anak-anak. Diobrak-abrik para pedagangnya. Itu yang jualan macam-macam itu diobrak-abrik. Didorong mejanya. Sehingga apa itu di situ? Berhamburan. Uang-uangnya berhamburan. Bangku mejanya berbalik semua. Pada waktu itu Yesus marah. Dia menggunakan cambuknya untuk mengusir orang-orang itu. Pedagang-pedagang itu. Nah, jadi pedagang itu jadi apa? Lari. Mereka lari, mereka teriak-teriak. Ayo pergi. Gitu, karena mereka melihat Yesus marah. Para pedagang lari semua, penukar uang juga lari. Oleh Yesus diusir. Nah, mereka berlari, anak lihat, keluar dari bait Allah. Ketika mereka berlari keluar, mereka pergi, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Apa katanya? Tuhan Yesus berkata apa? Di situ dikatakan, rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan sarang penyamun, bukan tempat berjualan. Ya, jadi bait Allah ini atau rumah Allah ini adalah rumah doa. Seperti tadi Tante bilang, bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa dan beribadah. Nah, anak-anak, kalau kalian semuanya di sini, kalian harus ingat ayat tadi dikatakan, tubuhku adalah bait apa? Bait Allah. Tubuhku ini adalah bait Allah. Berarti kalian tugas utamanya. Tuhan paling suka dengan anak-anak yang suka berdoa. Menjadi rumah doa. Beberapa bulan yang lalu anak-anak yang pernah belajar tentang rumah doa pasti ingat. Bisa dilihat lagi ya videonya ya. Nah, anak-anak sekalian, rumah doa. Kalau begitu, cintailah, sukailah berdoa. Ya, anak Tuhan yang suka berdoa, itu Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Bukan yang ribut, yang hari-hari ribut dengan sehari-hari sampai lupa berdoa. Ribut dengan mainannya, ribut dengan kegiatannya sampai lupa berdoa. Sampai nggak mau berdoa. Sampai mungkin kalau dikatakan tadi apa? Seperti sarang penyamun. Apa sih sarang penyamun? Sarang penyamun itu berarti banyak penjahat. Banyak yang jahat
Itu namanya sarang penyamun, sarangnya penjahat. Tuhan tidak mau. Tuhan mau tubuh kita ini menjadi rumah doa. Yang disukai Tuhan adalah kalian berdoa, beribadah, belajar firman Tuhan seperti ini. Seperti sore hari ini juga mungkin yang sudah bisa membaca Alkitab. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau untuk kita, untuk tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, kalau tadi kita sudah lihat yang poin pertama, kita lihat sekarang yang poin kedua. Apa poin yang kedua? Tadi kalian sudah berkata, tubuhku adalah tempat Roh Kudus tinggal, ya. Jadi tubuh kalian itu adalah bait Roh Kudus atau tempat Roh Kudus tinggal. Apa sih maksudnya ini? Tuh, anak-anak bisa lihat gambarnya di situ. Bahwa di dalam orang ini, di dalam tubuh kita yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, itu di dalam kita itu ada Roh Kudus tinggal. Sekarang, Tante mau tanya, kalau lebah punya rumah enggak? Tempat tinggal? Punya. Ya, lebah itu ada sarang lebah. Nah, itu tempat tinggalnya. Kalau kelinci, ada enggak tempat tinggalnya? Ada di sebuah lubang. Apalagi ya, binatang-binatang ayam, ada enggak tempat tinggalnya? Ada di sebuah kandang. Kemudian apalagi orang, tempat tinggalnya di mana? Rumah, di dalam rumah. Nah, itu tempat tinggal. Ini Roh Kudus, tempat tinggalnya ada di mana? Dalam tubuh kita. Wah, kalau tubuh kita ini, tubuhku ini adalah tempat Roh Kudus tinggal atau bait kudus, bait dari Roh Kudus, maka Tante tulis di bawahnya apa? Maka kita ini pun harus kudus. Karena Roh Kudus itu kudus atau suci, maka kita pun juga harus kudus. Ada ayatnya, kita akan lihat ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Itu sekarang kita bersama-sama ya, baca ya, yang paling bawah ya. Semua bisa membaca? Yang bisa ikut yuk. 1, 2, 3. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau tubuh kita ini menjadi tempat Roh Kudus tinggal, Roh Kudus itu kudus atau suci, maka kita ini pun juga suci, harus hidup kudus anak-anak. Loh, hidup kudus itu apa sih Tante? Hidup suci itu apa? Kok sering ya setiap belajar mesti dengar hidup suci, hidup kudus, apa sih? Nah, kita akan lihat ya ayatnya ya. Nih ayatnya nih. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Tante bacakan ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tuh. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Jadi hidup kudus itu apa? Wah, tulisan merahnya itu taat firman Tuhan. Betul. Dan yang kedua apa? Tidak menuruti hawa nafsu. Jadi hidup kudus itu anak-anak itu adalah taat firman Tuhan dan tidak menuruti hawa nafsu, tidak melakukan dosa, keinginan dosa. Ya, itu yang disebut hidup kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka kita pun harus hidup kudus. Jadi anak-anak yang kudus. Sekarang Tante tanya, kalau tadi itu Tante sempat tanya, manusia tinggal di mana? Di rumah, ya kan? Tempat tinggal kita di rumah. Ada ndak yang mau rumahnya ini kotor?
rumahnya ini jorok, ada nggak? Nggak mau. Anak-anak lebih suka yang mana? Rumah bersih apa rumah kotor? Semuanya mau rumahnya bersih. Semua mau rumahnya rapi. Nah, semuanya suka anak-anak kalau ada lihat rumah, bersihnya, rapinya. Meskipun nggak besar tapi bersih dan rapi. Senang anak-anak. Ya, jadi kudus, kalau kita hidup kudus, itu senang anak-anak. Kita ini taat firman Tuhan, dan kita ini tidak melakukan dosa, tidak menuruti hawa nafsu. Tuhan senang. Kita senang, Tuhan senang. Kita bahagia karena masa depan kita good. Dan Tuhan juga senang melihat, ini anakku yang hidup kudus, yang mau taat firman Tuhan, dan tidak menuruti hawa nafsu. Nah, kita lihat ya. Kalau tubuh kita ini tempat Roh Kudus tinggal, anak-anak bisa lihat, mungkin ingat ada lagunya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, ya kan? Allah Bapa di surga melihat semua, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati anak-anak, kalau kita belajar, kalau misalnya di sekolah anak-anak belajar tentang bagian dari tubuh, anggota tubuh apa saja ya? Oh gitu ya, kalau di sekolah ya siapa yang belajar begitu, mulai TK ada itu. Nah, bisa tahu, ini kaki, ini tangan, ini kepala, ini mata, bisa nyebutkan satu persatu. Nah, anak-anak, kalau tubuh kita ini tempat tinggalnya Roh Kudus, berarti seluruh anggota tubuh kita harus kudus. Kalau kudus apa ini artinya, Tante? Artinya anak-anak harus berhati-hati dengan tubuhmu. Jangan gunakan kakimu untuk hal-hal yang jahat. Jangan gunakan tanganmu untuk hal-hal yang jelek, yang memukul teman. Kemudian apalagi? Menendang orang. Atau apalagi? Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan berbicara sembarangan. Anak-anak harus jaga tubuhmu supaya hidup kudus. Supaya kudus mulutnya ini, jaga lidah mulut. Jangan berkata sembarangan. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan itu maki-maki. Boleh nggak? Nggak boleh. Anak Tuhan harus bicara yang jujur. Seringkali belajar itu ya. Atau hati-hati gunakan matamu. Hati-hati. Jangan melihat hal-hal yang jelek. Tahu kalau itu jelek, anak-anak langsung hindari. Jangan, dilihat lagi. Wah. Atau mendengarkan hal-hal yang buruk. Ya. Hati-hati menggunakan telinganya. Dan lagi apa? Hati-hati gunakan pikirannya. Pikiran ini bisa ngomong anak-anak. Coba ya. Tante ini lagi ngomong apa ini dalam pikiran? Mungkin tidak ada yang tahu loh. Ini Tante ngomong apa ya, kok diem aja? Tapi ada yang tahu dan melihat. Siapa itu? Dua mata di surga. Ya, Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Bahkan dalam pikirannya anak-anak ini Tuhan Yesus tahu loh, bisa baca loh, bisa ngerti loh, meskipun di dalam pikiran, di dalam hati. Jadi anak-anak harus hati-hati dengan pikiranmu, dengan mulutmu, dengan termasuk juga dengan hatimu. Kalau mulai ada iri, ada benci, ada mulai suka marah-marah. Nah, harus ingat lagi. Oh iya ya, tubuhku ini kan tempatnya Roh Kudus tinggal. Gak boleh marah-marah. Wah, harus ingat begitu. Ingat lagi. Oh iya ya, tubuhku ini adalah tempat Roh Kudus tinggal. Aku gak boleh pukul teman. Gak boleh isengin Cece atau Koko atau kakak atau adik. Kayak gitu ya. Jadi harus ingat-ingat. Hati-hati menggunakan anggota tubuhmu. Karena anggota tubuhmu atau bagian dari tubuhmu ini adalah tempat Roh Kudus tinggal.
Kita harus hidup suci, harus hidup kudus, hidup benar. Ya, oke. Masih ingat tadi? Tante ulangi. Hidup kudus berarti taat firman Tuhan, dan yang kedua adalah menjauhi hawa nafsu. Ya, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Oh, ada lagunya. Semuanya bisa ya. Ntar kita nyanyi lagi ya. Kita akan lanjutkan dulu kalau gitu. Yang poin ketiga. Apa ini? Tubuhku bukannya milikku sendiri. Nah, loh, miliknya siapa kalau gitu tubuh kita ini? Tubuh kita ini adalah, kalau ada tubuh kita ini disebutkan tadi adalah bait Allah dan ada Roh Kudus tinggal di dalamnya, berarti ini miliknya siapa, anak tubuh kita ini? Betul, miliknya Tuhan. Ya, tubuh kita ini bukan cuma milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Ini contohnya nih. Ada seorang papa, dia belikan anaknya sepeda. Dia belikan sepeda, bagus sekali. Dia pingin sekali anaknya ini senang, makanya dibelikan sepeda. Nah, kira-kira sepeda ini jadi punyanya siapa, anak-anak? Punyanya siapa ini sepeda ini? Sepeda ini punyanya anak ini karena sudah diberikan bapaknya. Tapi bukan cuma punyanya anaknya saja, ini juga punyanya bapaknya, punyanya papahnya dong. Jadi sepeda ini nggak boleh anak ini sembarangan. Anak ini sudah dibelikan sama papahnya tuh sepedanya nggak dirawat anak-anak. Sepedanya ini dibiarkan. Kalau habis main langsung taruh aja di depan rumah. Nggak dimasukkan dalam rumah. Bisa apa? Bisa hilang loh. Bisa hilang sepedanya. Bapaknya marah nggak kalau sepedanya hilang? Marah. Papanya marah, loh kenapa sepedanya nggak dimasukkan di rumah? Kalau hilang bagaimana? Tentu papahnya marah. Karena apa? Karena sepeda ini juga miliknya papahnya, anak-anak. Jadi, kalau sepeda ini jadi milik anaknya dan milik papahnya, berarti anaknya ini harus bertanggung jawab. Harus merawat dan menjaga. Nggak boleh sembarangan. Sepedanya ditaruh di mana-mana atau tidak dicuci atau tidak dibersihkan. Wah, itu namanya tidak dirawat, tidak dijaga. Kalau rusak, yang rugi siapa? Yang rugi anak ini dong. Tapi papahnya juga rugi. Karena papahnya juga punya sepeda ini. Yang memiliki sepeda ini. Ya, ini contohnya anak-anak. Jadi tubuh kita ini bukan cuma milik kita. Karena kita ini dipinjamin. Tubuh ini oleh Tuhan diberi. Jadi tubuh kita ini bukan cuma milik kita. Kita ini sudah ditebus anak-anak. Ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa kita. Kalau sudah ditebus, dibayar, berarti tubuh kita ini miliknya Tuhan Yesus. Bukan milik kita sendiri ya. Ngerti anak-anak? Nah, kalau begitu bagaimana sekarang menjaga dan merawat tubuh kita? Siapa yang tahu? Sudah bisa lihat gambarnya itu? Lihat tuh. Anak yang itu. Cara menjaga dan merawat, bagaimana anak itu? Dengan menjaga dirinya. Rajin mandi. Siapa di sini ada anak kalau disuruh mandi, aduh malas sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Anak-anak lihat. Cara untuk merawat, menjaga tubuh kita, anak-anak harus bisa merawat diri. Mandi. Kemudian apa? Gosok gigi. Cuci rambut. Terus apalagi? Cuci tangan. Nah, kemudian apalagi itu gambarnya? Potong kuku. Ada loh beberapa anak kalau mau potong kuku pakai nangis-nangis. Boleh nggak?
Oh, enggak ya, karena kukunya ini harus dipotong sama mama supaya bersih anak-anak, supaya enggak ada kuman. Nah, ini cara menjaga, merawat tubuh kita. Ya, juga apa? Kalau misalnya telinganya dibersihkan sama mama, anak-anak enggak boleh ya telinga ini membersihkan sendiri, dikorek-korek. Jangan, enggak boleh. Harus orang tua yang bersihkan ya. Orang tua yang mengkorek-korek telinga, nggak boleh anak-anak sendiri, apalagi dengan benda keras, nggak boleh ya. Jadi anak-anak tinggal bilang, mama ini hari ini bersihkan telinga, dibersihkan telinga, nggak boleh nangis-nangis, nggak boleh marah-marah. Kalau waktunya potong kuku, anak-anak harus nurut ya. Kemudian apa lagi itu? Keramas. Nah, cuci rambutnya yang bersih, kemudian menjaga supaya tangannya tetap bersih. Kalau mau makan, cuci tangan. Nah, hal-hal seperti itu anak-anak harus belajar. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh anak-anak berlaku seenaknya. Nggak apa-apa, ini kan tubuhku sendiri. Nggak apa-apa, aku nggak gosok gigi. Hati-hati, kalau nggak gosok gigi, gimana giginya? Lubang-lubang ya. Aduh, sakit gigi bisa. Anak-anak rugi sendiri. Sebab itu, belajar semuanya untuk merawat dirinya ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini nih yang paling banyak ini. Anak-anak kadang-kadang kurang tidur karena apa? Karena masih main HP. Lihat, ini berarti apa? Tidak menjaga matanya dengan baik. Karena kalau anak-anak lihat HP terus bermain, gadget terus, matanya ini bisa apa? Bisa terpengaruh, bisa sakit, lehernya ini bisa sakit, apalagi punggungnya bisa sakit. Nah, apalagi kalau kurang tidur, nggak mau tidur sudah malam, nggak mau istirahat. Itu tandanya tidak mau menjaga dan merawat tubuh kita, tidak mau menjaga dan merawat bait Allah. Anak-anak harus belajar untuk istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Demikian juga makan. Makan anak-anak, siapa di sini tidak mau sayur? Nggak ada ya, semuanya suka ya sayur dan buah ya. Sayur dan buah anak-anak harus menjaga pola makan yang baik. Bukannya yang manis-manis yang dimakan, yang goreng-goreng terus. Enggak, tapi semua yang disediakan mama, baik itu sayur, buah, telur, dimakan. Karena apa? Karena pola makan yang baik itu untuk tubuh kita, untuk menjaga, merawat tubuh kita. Bait Allah. Ya, ingat tadi, tubuhku bukan milikku sendiri. Ini milik Tuhan. Jadi harus dirawat dan dijaga. Demikian juga kalau itu ada gambarnya apa tuh? Minum vitamin. Ada anak kalau misalnya suruh minum vitamin susah sekali. Nah, kalau mama, papa, bunda atau ayahmu memberikan vitamin, anak-anak juga harus minum vitamin ya. Jangan rewel, nggak boleh rewel. Ya, terus apa lagi? Kalau menjaga tubuh, anak-anak ingat, jangan bermain yang berbahaya. Tante, apa yang berbahaya? Tuh, lihat gambarnya, apa yang berbahaya? Main api, bermain pisau, terus apalagi tuh? Ada yang bermain listrik tuh, listriknya, stop kontaknya dimainkan. Nggak boleh anak-anak, nggak boleh bermain yang bahaya. Kemudian apa itu? Minuman keras. Itu ada minuman keras lagi ke tempatnya orang. Ada rokok atau minuman keras, bau diminum. Nah, nggak boleh. Ini berbahaya. Ada yang bermain apa itu? Lagi satunya bermain listrik, bermain obat, ada obat, kotak obat, seperti permen dimakan nih. Gak boleh anak-anak, ini berbahaya untuk tubuh kalian. Tidak boleh. Kalian ingat, kalau itu berbahaya, jangan dimainkan, jangan dibuat mainan. Karena ingat, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Harus dijaga dan dirawat. Jangan sampai celaka.
itu bahaya loh ya. Kalian lihat, semuanya bahaya. Main api, main kompor, main listrik, main pisau, wah, main obat. Waduh, bahaya. Anak-anak harus tahu, semuanya harus mengerti. Anak-anak bertambah hari, tambah besar, harus tambah mengerti. Taat firman Tuhan, taat apa yang dikatakan orang tuamu, ya. Orang tua bilang, jangan, itu berbahaya. Anak-anak harus nurut, harus taat. Ya, oke. Coba kita akan lihat ayat emasnya hari ini ya. 1 Korintus 6 ayat 19a. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Hari ini kita belajar 3 hal. Kita bilang tadi apa? Tubuhku adalah bait Allah. Satunya lagi, tubuhku tempat Roh Kudus tinggal. Terus yang ketiga apa? Tubuhku bukan milikku sendiri. Anak-anak ingat ya, harus ingat tentang pelajaran hari ini. Kita bahas hari ini bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Kalian harus tahu. Jadi kalau ini ayatnya, tahukah kamu? Ya harus tahu. Harus tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus tinggal. Harus hidup kudus dengan cara taat firman Tuhan dan menjauhi hawa nafsu. Oke, untuk lagu terakhir kita akan menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak, lagunya ini pasti semuanya bisa. Judulnya adalah Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yuk kita akan nyanyi bersama-sama yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke, anak-anak semua, kita semua sudah belajar firman Tuhan dan sudah menyanyi, maka kita akan akhiri untuk sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa kami ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jika sore hari ini kami dapat belajar kembali Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan menjaga tubuh kami dengan baik. Karena kami tahu Roh Allah ada, Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Kami juga mau Tuhan merawat dan menjaga diri kami. Karena kami tahu bahwa tubuhku ini adalah milik Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Untuk menjadi Tuhan pelaku dari firman-Mu. Sehingga Tuhan makin hari, Tuhan makin iman kami makin bertumbuh dan kami dapat mengasihi Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Engkau juga menolong Tuhan untuk sore hari ini Tuhan.
firman yang sudah disampaikan, semuanya ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Berdoa juga untuk papa, mama, di dalam pekerjaan mereka, di dalam membesarkan, mendidik kami semua. Tuhan memberikan hikmat-Mu. Demikian juga Tuhan untuk pendidikan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menerima hasil dari sekolah kami dalam 1 tahun terakhir ini, kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu untuk kami di sepanjang tahun sekolah kami 1 tahun di depan. Nanti juga kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Oke, anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Kita akan belajar lagi firman Tuhan dalam acara Bible Study for Kids. Oke, bye-bye semua. God bless you. Bye.